Ini adalah kitab yang Sidin karang untuk membantu orang-orang yang menginginkan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibaratnya jurang tuh, kalau bahasa kita tuh pengawal. Oh, pengawal lah. Pengawal itu nyaman. Kalau kita mau pengawal, dahulu ingat benar Abah Ulun waktu mau ulin. Jadi ada ngarannya polisi pengawal. Iya kah? Ini peribahasanya pos-pos membayari. Jadi kan ada lapah lagi motor itu peribahasanya naset. Jadi ada nang mengawal sudah yang membayarinya itu ngarannya apa? Pengawal. Nyaman aja tuan guru rajin bila ada pengawal, ada nang membukakan jalan peribahasanya. Jadi kita tinggal berjalan aja lagi. Jadi inilah daripada kitab ini dikatakan bahwasanya dulu orang-orang Hadramut, khususan orang-orang yang syebeh-syebeh itu, yang sudah tua-tua itu, setiap malam sebelum tidur membaca daripada satu fasal atau satu nang kayak ini kita wa alaika aja. Jadi sebelum guring membaca sorangan wa alaika. Nyangaran bahasa Arab, orang-orang Arab juga jadinya mana paham. Umumnya kita siapa nama menyerahkan peribahasanya, jangankan menyerahkan martiakan yang ngalih. Nah, jadi makanya tunggal dikitan kita belajar. Karena kan kada kawan yang hendak nang kaya orang Arab, wa alaika ayyuhal akh al habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi fa innal yaqin idza tamakkana min al qalbi wastawbala alaihi sara al ghaibu ka'annahu syahadah, sampai ujung kada ba terjemahan lagi. Paham lah kira-kira kalau kada ba terjemahan lagi. Jadi kan bubuhan Sidin itu sebelum guring itu sebuting fasalnya naset. Karena sudah ciri dah isok pulang. Karena ini adalah kitab pengawal untuk kita menuju ke akhirat. Nggih, terus lagi kita menyambung daripada pelajaran kita. Yang mana ujar ulan semalam tuh, ini kitab adalah orang yang mengarang adalah orang yang sudah sampai. Dalam artian sudah tahu ke Banjarmasin. Kalau bagi PS ya pas semalam tuh sasat nang kaya nang ke Danau Panggang dari kisah ulun semalam. Ke Danau Panggang bilanya nang GPS tadi belok kanan jar. Setemut-temut kena belok kanan jar. Padahal seharusnya lurus saja, dua kali terputar gara-gara umpati GPS. Jadi harus ada orang yang memang bersebujur-bujur sudah tahu di jalan. Jadi Sidin tahu di jalan sudah ini. Maka dari itu ujar Sidin, jalan yang pertama disambat Sidin adalah hendaknya kita memperkuat yakin kita. Kenapa jadi memperkuat yakin? Kededana yakinnya kan di sini artinya Allah Taala. Ini yakin aja sudah, cuman yakin kita ini berbeda-beda. Iya kah? Berbeda-beda kah kada kah? Berbeda-beda antara keyakinan ulun nun guru Saipul beda, guru Saipul lawan nang dihiganya beda, nang dihiganya beda. Keyakinan Rasulullah dan para sahabat beda-beda. Jadi keyakinan ini namanya kan keyakinan. Kalau yakin itu berarti ada sifatnya adalah hati atau dari dalam. Iya kah? Kalau nang ini nih pengaruhnya dupa kah? Ini cara menciumnya pakai hidung. Kau mencium pakai hati itu lah. Kada kawa. Cuman tahu kita itu bahwasanya itu dupa itu ada panasnya, ada serbuk kayunya, dan ada asap yang mana itu memberikan daripada bau harum. Itu siapa yang mencernanya? Hidung ada kau mencerna itu. Takut nih jadiin hidung. Ada tahunya nang itu artinya bara api, ada tahunya. Iya kah? Tahulah serbuk itu ada tahu. Hidung tahunya bahwasanya itu adalah bau harum. Jadi yang mencerna itu adalah otak ngarannya atau dari dalam kita. Maka dari itu pengrasa yang paling besar itu yang paling banyak rasanya adalah rasa hati. Orang putus cinta lawan kada berduit beda sedihnya. Iya kah? Di mana membedakannya? Di sini. Bahagia nggak itu juga? Bahagia peribahasanya hanya melamar anak orang diterima lawan dapat duit gajian 3 juta, beda sama kah? Beda. Bahagianya sama, cuman rasanya beda. Inilah ngarannya adalah aspek di dalam spiritual kita orang Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kita orang Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari hati. Kalau bersumber dari hati nyaman. Jadi seperti kita yang siang tadi itu adalah kayak bejilbab tuh deh. Bejilbab kalau memang dari hati artinya ini bersedia untuk berkomitmen untuk menjaga daripada jilbab tadi itu.
Artinya kalau orang berjilbab berarti orangnya tadi muslimah, yang mana ini tadi itu kan adalah orang-orang yang ada sifat daripada islaminya. Begitu juga peribahasanya berkupiah nang ini beimamah lain. Ulun peribahasanya lah pakaian nang waktu imamah tuh. Lawan nang ini kada sama bawaan. Karena nang itu tuh ada tanggung jawab lebih. Kalau nang ini tanggung jawabnya berkurang sedikit. Tahu aja Pak, nyantai-nyantai peribahasanya tuh. Enggak. Jadi kita ada pakaian kita tuh harus kita sesuaikan lawan hati kita dan lawan tanggung jawabnya. Karena setiap pakaian itu ada tanggung jawabnya. Itu tuh. Artinya kalau orang berjalan lah berselawar handap nang bercancang-cancang pulang. Itu kemana aja kau masuk? Hah? Ke diskotik kau masuk. Ke warung jablay kau masuk. Tapi ke masjid kita kau masuknya. Coba kan ke masjid. Ya orang apa ikam bersih WC kah? Sama orang bersih WC. Karena orang ke masjid itu ada pakaian khususnya. Begitu juga orang ke mau nang kayak ini berbahasa ke diskotik. Atau orang jablay, apa ikam di sini artinya? Sasat ngarannya. Nah, jadi inilah aspek yang nama adalah memperkuat keyakinan. Artinya kalau orang sudah mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu tuh kada mudah untuk digoda iblis dan tidak mudah untuk digoda setan karena ia mempunyai keyakinan khusus. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Artinya di sini kadanya Sayyidina Umar tuh bilangnya berjalan bertamu iblis berpaling bang. Artinya ini kinayah bahwasanya Sayyidina Umar itu apabila memberikan sesuatu pendapat atau berpikir daripada sesuatu daripada masalah, maka itu adalah bujur dan tidak ada yang berani menentangnya sekalipun itu iblis. Artinya apa? Artinya yang dipanderakan Umar itu atau Sayyidina Umar itu benar. Jadi ibaratnya sesuai dengan Quran dan sesuai dengan hadis. Karena Sayyidina Umar tidak mungkin mengerjakan sesuatu atau berpandar sesuatu kecuali daripada sesuai daripada Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara meningkatkan yakin. Jadi tadi itu kita sudah tahu kan bahwasanya yakin itu berada di dalam hati kita. Ya kalau yang mana itu berbeda-beda tergantung daripada individunya. Jadi cara menguatkan yakin yang pertama, wahwal aslu walladhi alaihil madar. Artinya ini adalah inti daripada untuk menguatkan iman. Intinya daripada di sini sekira kada panjang lebar, artinya hendaknya kita memperhatikan daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan memperhatikan daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan. Nah inilah yang penting lah. Artinya memperhatikan banyaknya yang menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu. Yang kedua adalah atas kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa 'azamatihi, dan keagungan beliau, wa infiradihi bil khalqi wal amr, dan beliau maha tunggal di dalam melaksanakan atau mengatur daripada alam semesta ini. Jadi ini nih sebenarnya inti. Tetapi karena kita orang ajam, maka kita kada paham Quran. Iya kah? Jadi baca Quran sejuz, 2 juz, 3 juz sampai khatam sebiji-biji kan maknanya. Iya kah? Nah kayak apa hendak kemudian itu masuk ke hati. Sedangkan hati ini harus paham dulunya. Kada kau masuk ke hatinya kada paham. Ayo rasakan apa arti alhamdulillahirabbil alamin kada tahu maknanya. Nah maka dari itu kemudian kita harus belajar ngarannya peribahasanya ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu usul fikih, ilmu tafsir dan lain-lainnya itu. Kalau ini kada bisa juga, maka dari itu hadir di majelis-majelis nangga ini. Karena biasanya yang hadir, yang mengisi daripada majelis ini sudah belajar itu. Dalam artian inya tuh menyampaikan adalah sesuatu yang sudah di pengalamannya lah sudah. Pengalamannya bertahun-tahun sekolah, pengalaman bertahun-tahunnya di dalam belajar, di dalam mengajar, di dalam berdakwah, itu yang ia sampaikan. Karena di dalam, kalau bahasa di Arab itu ada istilah faqidus syai' la yu'ti.
Apa arti faqidus syai' la yu'ti? Artinya orang yang tidak memiliki sesuatu bagaimana bisa memberikan sesuatu itu. Pian mari bahasanya adalah ada orang berpintaan. Oh, pintaan lah. Minta duit ya. Minta duit. Kayak pemberiannya kada berduit. Kada kau apang. Diunjukin apa peribahasanya anta diunjuki sesuatu, diunjuki kertas lah. Orang tahu di kertas. Kecuali orang gila juga. Nama pintaan ada gila, kada tahu di kertas. Kalau orang waras tahunya di kertas. Ini kertas, ini duit. Iya ujar kita waktu di Hadramut dulu ingat benar. Ujar Sidin beda antara gambar singa lawan singa bebenaran. Beda kah sama kah? Ganal nang kayak apa aja gambar singa kada dan takutannya. Ayah, tapi amunnya singa pian halus saja nah, bukan? Ayah kah? Jadi begitulah contohnya sekiranya nyaman dah. Jadi intinya kita bagaimana hendak tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala kalau kita kada menapa ngarannya nih. Kalau orang paamasan tuh adanya ngarannya nang meneliti jera anunya tuh karat-karatnya. Jadi kita harus belajar nang kayak ini modern kayak pemengaratinya nah. Ini inilah ngaran ilmu tasawuf yang mana di sini ini adalah sebenarnya mempreteli daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana diikhtisar oleh orang-orang bahari adalah ilmu ma'rifah. Itu ya. Yang mana dalam ilmu ma'rifat ya. Ilmu ma'rifat tapi ngalih bener kalau nya kada belajar. Dan ada beberapa sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita meresapinya maka kita akan mendapatkan sedikit daripada ilmu ma'rifat itu. Yang pertama yaitu adalah kita hendaknya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tahu. Kira-kira siapa nang kada tahu? Atau siapa yang kada yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui daripada segala sesuatu ini. Baik nang di dalam parut kita, nang di dalam hati kita, nang di dalam otak kita dan lain-lainnya. Itu yang pertama dulu. Hendaknya kita tahu bahwasanya Sidin itu maha membalas. Maha membalas. Jadi setiap sesuatu yang ada di dunia ini ada konsekuensinya. Ada balasannya. Baik itu yang baik ataupun yang jahat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu yang kedua dulu. Ada konsekuensinya. Yang ketiga pulang hendaknya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ini biasanya bilanya bebuhan nang preman-preman saya bagus nek maha mengadab. Ini keras sedikit nek. Karena bilanya kita tahu aja Allah Ta'ala dan ada konsekuensinya, bilanya kada tahu sanksinya, kada takutan nya. Ayolah, kada takutan. Tiga ini kan dulu. Cobalah kita perhatikan misalkan di lampu merah. Contohnya aja dulu. Lampu merah. Kira-kira samakah lampu merah yang ada CCTV yang berkirap lawan yang kada berkirap itu? Samakah kadakah? Beda. Kenapa jadi beda? Karena ketika ada yang berkirap itu kita tahu bahwasanya ini ada yang mengawasi. Setelah mengawasi berarti kena ada konsekuensinya yang mana adalah ada denda di situ. Ayakah? Semakin ganal dendanya semakin ini takutan. Kalau sedikit dendanya ditawakannya juga. Begitulah contohnya. Dulu ingat ulun waktu di Saudi, waktu ulun umrah. Jadi ada supir bertaksi kan tuh dulu kan dari nang Aziziyah tuh ke apa ngaran tuh ke Mikat itu. Minyak kada salah 30 real kah? Ingat aja ulun 30 real kalau kada salah. Jadi ada di satu daripada lampu merah itu inya terlewati kada bising haja. Nah pada tukrijet. Artinya astagfirullahaladzim artinya. Kenapa jadi astagfirullah? Artinya aku kada nih. Apa kan lampu merah tadi itu ini terlewati. Sedangkan dendanya waktu itu 2000 Saudi. Oh 2000 Saudi lah. Satu Saudi aja 4000 duit kita.
kali 2000 berapa berarti? Kenal bener. Nang di palar nang taksi tadi itu 30 real aja. 30 Saudi. Bayar dendanya berapa? 2000. Habis usaha setahunan bayar denda aja. Maka dari itu takutan benarnya. Intinya adalah dari sini kita hendak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala Maha membalas dan Maha menyiksa. Mungkin bisa ditambahi lagi di situ Maha pengampun juga. Banyaknya lagi. Maka dari itu di dalam Maqasidul Asna Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ujar Sidin, seseorang itu bilanya hendak bagus maka takhallaqu bi khalqillah. Artinya hendaknya dia bersifat dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bersifat dengan sifatnya lah. Jangan bersifat lawan zatnya. Orang wah ini banyak peribahasanya nang gara-gara nang ilmu ketuhanan macam-macam tuh deh. Ada sumbayangan lagi, kada ini gara-gara nang Tuhan aja. Kalau dasar bujar merasap Tuhan, tembak kayak situ. Bilanya Tuhan, artinya ada pematian. Ya Allah, tembak aja lagi. Bilanya mati berarti makhluk. Jangan diberi makan pasung. Bilanya mati berarti makhluk. Bilanya kada mati, cuman di situ untuk takhallaqu bi khalqillah itu artinya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Makanya menjadi pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Apalagi banyak kan itu sifat nang 99 itu. Maka dari itu dikatakan orang-orang aulia yang besar itu biasanya mereka ada di suqya, atau peribahasanya untuk mempunyai beberapa sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang inya resapi di dalam hatinya. Ada peribahasanya di sifat salah satunya misalkan al-basit. Bilanya inya bersifat al-basit tadi itu makanya ketujuh tertawa. Arti gawiannya tertawa aja. Bilanya peribahasa bersifat nang al-qahar aja. Artinya gawian itu takutan kita. Karenanya meresapi daripada itu. Bilanya ar-Rahman berarti beda lagi, berarti menurutnya Maha penyayang. Bilang ketujuh lawan kenanakan, lawan hewan dan lain-lainnya. Karena ini bersifat dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Nah, ini adalah yakin, ini ngarannya adalah kalau kita bisa dikatakan adalah sifat daripada spiritual dan ibadah. Jadi disayangkan di zaman wahid ini orang Islam seakan-akan cuman terfokus di dalam yang namanya ibadah aja. Padahal kita adalah agama yang diutus untuk seluruh alam. Artinya seharusnya kan agama Islam ini kita seharusnya mempunyai 4 elemen, bukan hanya ibadah aja. Ini bagus ulun melihat di kitab si Habib siapa ngarannya? Habib Husain Ja'far Al-Haddar yang ngarannya. Yang itu Habib Husain Login lah. Habib Husain Login lah. Jadi di sini ada di salah satu babnya mengatakan tentang hijrah. Orang Islam seharusnya mempunyai 4 spek ini. 4 spek, spek lah. Spesifikasi. Artinya mempunyai daripada 4 daripada kriteria ini. Yang pertama inya hendaknya tulis hendak tulis bila kada baca di sini. Yang pertama hendak aspek spiritual. Artinya ibadah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu sudah kita jelaskan dan kita sudah sering mendengar itu. Yang kedua, aspek yang hendaknya kita tekuni yaitu aspek kultural. Hanya Run Pandir tadi lawan Guru Rijani itu deh. Masalah kultural. Artinya kita harus memperhatikan juga budaya. Jadi modelnya karena kan Islam ini sebagaimana kita ketahui dari Arab, ya kah? Dari Arab kah kadakah? Cuman tidak semua yang dari Arab bisa kita bawa ke sini. Jadi harus disesuaikan juga dengan kampung. Kadakawa kita modelnya ngarangnya adat orang dibawa ke sini. Senang baik-baiknya kita bawa, yang kawa kita bawa, yang kadakawa berarti kita harus ada ngarannya beradaptasi. Maka dari itu kemudian Wali Songo ketika beliau datang ke tanah Jawa lah, itu sebelum ada Indonesia kan beliau itu beradaptasi lawan daerah sana yang mana bewayangan. Kalau dulu wayang tuh bener kayak bebuhan apa nggak itu tuh wayang apa ngarannya tuh apa ngarannya Petrok kan apa ya wayang buhannya tuh nah kayak itu ya kalau jadi diganti akhirnya dengan wayang golek.
dengan cerita-cerita yang penuh hikmah. Karena apa? Sidin Buwayangan, karena memang itulah salah satu biar bisa mendekatkan diri dengan masyarakat dan menyebarkan Islam. Enggak, kalau zaman ini seandainya Wali Songo hiduplah, kira-kira be-YouTubean, memplok kira-kira, memplok, iya kah? Karena apa? Karena itu adalah salah satu wasilah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan menyebarkan ilmu. Enggak. Jadi modelnya kita harus juga aspek kultural tadi itu, yang mana itu adalah apa? Selama itu bukan sesuatu yang wajib yang tidak bisa diganggu gugat di Islam, maka kita harus bisa beradaptasi. Begitu juga dai juga, ada kawajo kemudian peribahasanya aku nang kayak ini aja nah, peribahasanya kada bawa-bawa lagi dah nang hendak umpat lawan aku nang kada wah luar biasa tak ada yo nang kayak itu. Cuman kita kan tergantung kita hendak memilih dari mana modelnya entah, karena kita bisa yakal orang peribahasanya kalau nambah imamah bujubah bimahimat dia entah orang kada nih datang. Tadi ulun nang kayak ini nah, hakunnya datang berdua bertiga peribahasanya. Bubuhan apa itu? Bubuhan gerandong. Bubuhan Texas sebenarnya tuh. Karena pakaian santai. Suatu hari kira-kira kada menutup mungkin mau kopi jangan kena. Terus lagi. Yang ketiga, aspek yang perlu kita perhatikan nang tadi itu adalah ibadah ya kalak. Yang kedua adalah aspek budaya, yang ketiga adalah keilmuan. Karena agama Islam ini adalah agama keilmuan, maka dari itu banyak di Quran tentang ilmiah sampai sekarang mereka orang-orang yang profesor dan lain-lain tuh meneliti daripada Al-Quran, yang mana artinya ada di lautan itu artinya antara sebelah sini hambar, sebelah sini masin, di tengah-tengah itu ada barzakh, seakan-akan ada yang memisah, ada ini, ada itu, ada nang gunung berbeda-beda warnanya. Banyaknya lagi di Quran situ kan tuh tentang membicarakan tentang kalau bahasa ini sains, teknologi dan lain-lainnya itu. Enggak, karena maka dari itu ketika awal turun daripada Al-Quran itu adalah Iqra, artinya baca. Padahal di zaman itu kalau kita pikirkan banyak daripada masalah-masalah yang perlu dibenahi. Artinya tuh banyak waktu itu menurut kemusyrikan. Seharusnya kan tuh wahidu. Kemudian awal turun ayat artinya bertauhidlah kalian. Banyak di zaman itu peribahasanya nang adab atau akhlak yang kurang pantas, artinya kan takhallaku. Ayakah? Tapi kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala awal turun ayat itu dengan Iqra, artinya bacalah. Jadi kata ulama di sini jadi disuruh membaca itu artinya setiap sesuatu problem apapun itu bisa diselesaikan dengan ilmu. Dengan kita umat membaca. Ini ulun kisah nyata. Ulun waktu tahun tadi mengambil bini entah. Jadi ketika ulun pesawat dari India ke Dubai. Jadi ada dua orang bule bebinian. Seikong tuha, seikong anom. Nah hendak ke mana? Kisahnya. Seikong anom di hadapan anak situ nah, dari kursi situ. Seikong orang tuha di belakang anak. Bule lah. Jadi bule yang di belakang itu tuh mulai awal lah di India sampai ke Dubai itu baca bahasa Inggris. Jadi beneran lampu pesawat itu tuh dibukanya ya halus saya aja. Jadi anak tahu tuh kedua apa ada lampu tuh menyala aja. Bila nyaman oleh ke belakang membaca. Yang di hadapan anak bule yang bebinian masih anom itu adanya bisa kayak tab khusus, ada tab kayak membaca. Karena membacanya kena ditutupnya, kena membaca, kena ditutupnya, kena yang satu tempat permainan. Ini kita kadangnya membaca mana permainannya karena ini kata umur 40 ke atas, ini umur nang gen Z kan karena ini tuh ayah kalau bukan anak muda masih. Jadi kadang-kadang permainan, kadang-kadang membaca, kadang-kadang santainya. Beda kan lah di Ghana mulai awal di pesawat membuka laptop menonton film. Ini banyak kalau film-film ini kayak Netflix dan apa-apa gitu karena tuh. Jadi pokoknya buahnya nak mulai awal sampai akhir adalah apa? Menonton film. Nah, hanya nonton film headset kan tuh. Santai lagi nah. Jadi itulah yang membedakan antara umat kita ini kenapa jadi bubuhannya lebih maju dari kita. Dan kita kenapa jadi keterbelakangan?
Karena kita ini nih doktrinnya wah ini nih uyuh benar kalau dalam segi membaca. Tahun aja guru nah. Apa guru di SD wah ini banyak nama membaca kah banyak nama mainan kah? Jadi ilmiah Rasulullah SAW bujur sidin kada bisa membaca dan menulis, cuman itu untuk mukjizat bagi sidin. Tetapi kalau dilihat daripada sahabat, seberataan sahabat itu adalah orang-orang yang ahli ilmu. Daripada Sayyidina Ali, Babul Ilm, daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Zaid bin Thabit, daripada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan dikatakan Zaid bin Thabit ketika masih umur sekitar belasan tahun disuruh belajar bahasa Suryani. Kira-kira berapa bulannya nah belajar bahasa Suryani? Berapa kira-kira? 15 hari. Setengah bulan ya belajar bahasa Suryani. Imbah itu pulang belajar bahasa nang sebutingnya lagi bahasa ya kan tak jadinya belajar Suryani itu kada apa ada belajar Rasulullah SAW pelajari bahasa Suryani tadi itu biar bilanya bubuhan Yahudi bekesah tentang kitab bubuhannya tak ada nang paham, ada nang menerjemahkan. Akhirnya Zaid bin Thabit belajar daripada bahasa Suryani setengah bulan. Kita wah ini kira-kira bahasa Inggrisnya berapa bulan Ben belajar bro? Nah masih belum lancar ya kalau peribahasanya. Ada peribahasanya nang bahasa Arab. Ayo berapa tahun? Jadi kita ini modelnya entah keterbelakangan. Jadi wah ini banyak daripada orang-orang wah ini modelnya entah nang belajar, ada ngarannya belajar khoritatul akal. Jadi belajar cara belajar cara menghafal. Jadi wah ini ada ulun hanya melihat di scene 3 itu Ahmad Kusyairi. Jadi model ini nah kitab ini. Jadi diolah bubuhannya, peta-petanya dipelajari bubuhannya. Jadi kan tuh sekitar 2 hari ya. Jadi ada ngarannya belajar cepat, sekira bisa hafal dan ini dan itu. Kita wah ini belajar pelajaran ini kitab nenek aja kira-kira, namun kita sebulan sekali berapa tahunnya tamat kira-kira. Jadi seharusnya buku lain ini 2 hari aja belajarnya. Seharusnya dua hari ya, cuman ya itu maksudnya la ilaha illallah ya tadi. Intinya itu tadi. Intinya kita hendaknya nomor 3 tadi itu adalah memperkuat daripada keilmuan kita. Bacai buku-buku boneh. Anak tahu lah baca buku-buku nenek. Hanya tahun-tahun ini aja. Karena kita memerlukan. Kadang awal modelnya tentang kita bahasa Arab aja. Karena kalau kita bahasa Arab aja itu bang sudah lain deh, kulturalnya lain. Jadi kita harus membaca juga kitab-kitab yang buku-buku banyak. Wah ini anda lihat di Shopee itu 30 ribuan 60 ribuan buku bagus. Yang bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia. Kitab-kitab yang ya bacalah. Daripada membaca novel atau yang lain-lain kada karuan juga, baik membaca daripada buku-buku yang lainnya. Yang keempat, mungkin ini penutupan dari kita, yaitu adalah aspek namanya adalah aspek sosial. Jadi kita orang Islam harus ada 4 ini. Yang pertama adalah dari segi ibadah, yang kedua adalah dari segi budaya, yang ketiga adalah segi daripada ilmu, yang keempat adalah segi sosial. Karena sosial ini sangat penting. Zaman wah ini hanyar betapih, hanyar baju koko, sudah bilanya bapak jalan ke sana Pak Alimnya sudah. Disuruh-suruh kena hakon lagi sudah. Iya kah? Gara-gara kisah sok alim, sok ini, sok itu, akhirnya kada mau lagi masyarakat orang begontong royong kada hakon lagi dah. Apalagi orang-orang nah hanyar hijrah. Ini bakas kawan nah sama-sama minuman dahulu. Hanyar berhijrah. Ada tahun-tahun gilon kawan dari sombong benar. Nah pada semakin menjauh kawan. Seharusnya untuk kawan tadi itu adalah diakrabi, ya kalau dibawai sehingga ini menjadi pintu hidayah bagi kawannya. Jangan ini hanya berhijrah peribahasanya kawan omah. Artoh gini kawan. Artinya nak kayak musuh. Kawan kayak musuh, padahal artinya bahari artinya ya lawan aku juga di gardu lawan aku juga nonton bola lawan aku juga. Wah ini artinya hanyar kenal lawan guru si fulan, akhirnya disalahkan lainnya gurunya. Artinya gara-gara umpat lawan guru itu ajar. Artoh lagi lawan aku. Iya kah? Hanya umpat lawan Habib Anun itu jar. Bilang rasa palimnya sudah. Jangan. Jadi kita harus juga bersosial lawan
lawan orang-orang kampung kita. Jangan bekawalan peribahasanya lawan bobohan bawa kupiahan aja. Bagus saja sudah. Karena itu kan untuk menjaga daripada iman kita. Cuman jangan lupakan juga orang-orang yang masih nang kasihan aja juga. Hendak kayak juinya baik. Cuman kedada yang mengambilinya. Kayak apa? Ada kawai sudah. Itu tadi intinya. Jadi hendaknya kita memperkuat daripada 4 aspek ini, yaitu adalah ibadah, yang kedua adalah budaya, yang ketiga adalah keilmuan kita, yang keempat adalah sosial kita. Bubuhan pian kira-kira lebih tahu daripada ulun masalah sosial ke masyarakat dan lain-lainnya. Mudah-mudahan daripada sebahagian daripada mereka mungkin menjadi orang-orang yang hebat-hebat, nanti kada harus menjadi ulama, tapi hendaknya mudah-mudahan toh kuat di dalam ilmu kedokteran, kuat di dalam ilmu daripada politik, kuat ilmu daripada ini daripada itu, yang mana apabila ianya masuk ke dalam sesuatu bidang maka ianya akan menjadi orang yang unggulan. Itu yang kita harapkan. Kada harus ianya menjadi ulama seberataan kada kawa. Bakal kalahian juga kena bayi cakutan. Bagus inya berbahasa seikong jadi doktor, tapi doktor na unggul. Seikong nang jadi politik na unggul. Ini nang unggul. Yang unggulan kita mengharapkan daripada umat muslim yang unggul, bukan umat muslim yang Allahu Akbar.